Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun walladzina hum lizakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika hum 'adun walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un walladzina hum 'ala salawatihim hafizun ulaika hum warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Hadirin pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan yang keempat sudah berbicara tentang Al-Qur'an sebagai pedoman. Nah, lalu bagaimana menerapkan Al-Quran itu jadi pedoman? Itu sudah setelah kita baca, kita hafal, kita amalkan. Misalnya kita mengamalkan surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan 11. Di mana diriwayatkan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa pada waktu Jibril datang membawa wahyu perintah dari Allah berfirman, Allah itu disampaikan kepada Jibril. Jibril menyampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang apabila turun wahyu ini, Nabi bila berada di atas unta yang sangat berat, untanya bisa jatuh karena sangat berat. Beliau sampai pingsan. Setelah itu beliau sampaikan kepada para sahabat. Inilah yang terjadi pada waktu turun surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan 11. Setelah disampaikan oleh Jibril, Nabi pun menerima wahyu itu. Lalu Nabi pingsan. Setelah itu beliau bangun, lalu beliau sampaikan kepada para sahabat. Beliau bersujud syukur dengan turunnya wahyu. Lalu beliau mengatakan, siapa yang ingin kabar gembira, ingin masuk surga? Aku jamin dia masuk surga apabila dia mengamalkan surah Al-Mu'minun ayat 1 ini sampai dengan 11. Beliau membacakanlah surah Al-Mu'minun itu, lalu beliau berikan kabar gembira bagi orang yang mau menghafalnya lalu mengamalkan. Jadi disebutkan di dalam ayat ini, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha al-mu'minun. Sungguh beruntung orang beriman. Sungguh beruntung orang yang beriman. Orang yang beriman yang bagaimana? Beriman tentu saja dia beriman dengan Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, hari kiamat, qada dan qadar. Tetapi iman saja setelah dia beriman, dia buktikan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Apabila dia sholat, sholatnya dia khusyuk. Beruntung dia sudah menjadi orang yang beriman. Orang beriman yang beruntung itu apabila dia melakukan sholat. Sholat adalah rukun daripada rukun Islam. Sholatnya khusyuk. Nah, tentu saja untuk mencapai khusyuk ini tidak mudah. Sehingga di kalangan para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana bisa khusyuk ini? Tentu saja supaya bisa khusyuk kita harus memahami apa yang kita baca. Kita sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu kita membaca Al-Fatihah, Allah menjawab apa yang kita baca. Dan rasakan bahwa Allah melihat kita sedang melakukan sholat. Dan Nabi memberikan resep bahwa apabila seorang melakukan sholat, hendaklah dia rasakan sholat itu adalah sholat yang terakhir bagi dia. Misalnya tadi dia sholat subuh, ini sholat subuh yang terakhir. Besok subuh dia tidak akan bisa. Ini sholat subuh, setelah itu mungkin zuhur, belum tentu dia masih. Kira-kira kalau ada dalam pikirannya sholat ini adalah sholat yang terakhir, setelah itu dia akan meninggal, dia akan meninggal. Itu di antara resep agar khusyuk. Jadi beruntunglah orang apabila dia beriman dan dia khusyuk dalam.
Tetapi khusus saja dalam sholat belum, dia beriman. Kalau dia belum melakukan selanjutnya itu walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dia meninggalkan perbuatan yang tidak penting, perkataan dan perbuatan yang tidak penting, yang mengandung dosa, yang mengandung syirik, yang mengandung dosa, yang tidak perlu saja dia tidak melakukannya, apalagi yang mengandung dosa, apalagi yang tidak menimbulkan ridha Allah. Jadi seorang akan beruntung apabila dia beriman, dia khusus dalam sholat, dan yang selanjutnya adalah dia meninggalkan perbuatan perkataan yang tidak bermanfaat. Selanjutnya orang akan beruntung apabila walladzina hum lizakati fa'ilun, dia menunaikan zakatnya. Zakat di sini bisa maksudnya zakat harta. Dia punya harta, keluarkan hartanya. Zakat di sini pembersihan jiwa. Beruntunglah orang yang membersihkan jiwanya. Jadi di sini ada dua yang harus dibersihkan, hartanya dan jiwanya, kalau dia ingin beruntung. Selanjutnya orang yang beruntung itu walladzina hum lifurujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malum. Faman ibtagha wara dzalika fa ulaika humul aadun. Orang yang menjaga kehormatannya, kemaluannya, kecuali hanya untuk istri-istrinya atau budaknya. Oh, dulu masih ada budak, sekarang sudah tidak ada. Jadi dia tidak berzina, dia tidak melakukan homo, dia tidak melakukan lesbian. Kalau wanita tentu saja hanya untuk suaminya saja. Kalau laki-laki hanya untuk istri-istrinya saja. Dia bisa menjaga kehormatan dirinya dengan menjaga kemaluannya hanya untuk yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya orang itu beruntung walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Itu orang yang memelihara amanat dan janjinya. Amanat dari Allah, janjinya kepada Allah dia tunaikan. Janjinya kepada manusia, amanat dari manusia dia tunaikan. Dia beruntung kalau bisa menunaikan amanat dan janji. Selanjutnya walladzina hum 'ala shalawatihim yuhafizun. Orang yang memelihara amanat. Setelah amanat tadi, orang yang memelihara salatnya, waktu-waktu salatnya. Walladzina hum 'ala shalawatihim yuhafizun. Memelihara salatnya. Tentu saja salat ini bisa terpelihara kalau kita berusaha terus agar selalu dalam berjamaah melakukan salat 5 waktu. Kita berusaha berjamaah, kecuali mungkin kalau sedang musafir atau mungkin kita sakit atau mungkin hujan lebat dari rumah, mungkin berjamaah di rumah. Itulah contoh dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Bahkan untuk penjagaan sholat berjamaah ini Nabi pernah memintakan kepada sahabatnya, gantikanlah aku jadi imam. Aku akan berkeliling mencari orang-orang yang tidak mau sholat berjamaah. Tuh, bayangkan, ini namanya shock terapi dari Nabi. Tapi Nabi hanya ancaman saja. Pernah Nabi membakar rumah sahabatnya yang tidak sholat. Tapi di sini maksudnya adalah pentingnya sholat berjamaah, dan pentingnya ini berarti dia punya sangat fadilah keutamaan. Selanjutnya yaitu orang ini kenapa dia beruntung? Karena dia akan masuk surga, surganya yang paling tinggi. Alladzina yarithunal firdaus. Mereka ini adalah orang-orang yang akan mewarisi surga firdaus, surga yang paling tinggi, surga Nabi Muhammad SAW, surga yang Nabi akan tinggal di situ. Mudah-mudahan ini contoh bahwa Al-Quran tidak hanya dibaca, tapi dia harus diamalkan. Menurut riwayat para sahabat, mereka menghafal sekitar lebih kurang 10 ayat, lalu mereka amalkan, baru mereka lanjutkan menghafal ayat-ayat yang lain. Mereka amalkan, baru mereka menghafal. Begitulah contoh dari para sahabat. Semoga di bulan Ramadan yang penuh barokah ini kita bisa banyak membaca Al-Quran, kita berusaha menghafalnya sehingga kita menjadi ahlul Quran, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik like, share, dan jangan lupa subscribe.